Sebelum perbincangan kami lanjutkan, pemirsa, saya akan ajak Anda pemirsa untuk mengarah ke rekan kami Yanri Subekti yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Jakarta, Yanri. Setelah kemarin kita ketahui sudah digelar sidang pertama, seperti apa situasi di Amerika saat ini? Iya, Tiara, dari hasil sidang hearing dari Maduro beserta istrinya, di mana saat itu Maduro menyatakan bahwa dirinya diculik dan masih resmi menjadi presiden Venezuela. Sementara itu di depan lokasi persidangan yang berada di kawasan downtown Manhattan juga berkumpul sejumlah massa. Ada dua kubu, mereka yang mendukung atas penangkapan dari Presiden Maduro ini yang sebagian besar adalah warga Venezuela yang berada di kota New York dan sekitarnya. Namun juga banyak juga warga Amerika Serikat yang menentang akan aksi militer Amerika Serikat dan membawa atau mengekstradisi Maduro beserta istrinya ke Amerika Serikat untuk diadili. Ini menentang akan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Donald Trump. Karena dampak yang dikhawatirkan akan semakin meluas dan mengakibatkan instabilitas kondisi keamanan di sekitar kawasan Amerika Latin, dan juga bahkan PBB telah menggelar sidang Dewan Keamanan PBB yang secara khusus menyoroti akan langkah yang diambil oleh militer Amerika Serikat tersebut, di mana dalam Dewan Keamanan PBB yang disponsori oleh Rusia dan diminta oleh Venezuela yang didukung oleh Rusia maupun Cina ini mengkhawatirkan langkah yang diambil Amerika Serikat ini merupakan presiden buruk, melanggar aturan internasional. Dan sebagai informasi juga, saat ini semakin banyak kecaman di dalam warga Amerika Serikat ini, terutama akan dampak yang nantinya dikhawatirkan akan mengancam dari warga Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, dan juga akan mengancam peran diplomatik Amerika Serikat dengan negara-negara lain di dunia, yang tentunya nanti akan berdampak semakin dikucilnya Amerika Serikat di mata dunia. Tiara, nanti kan kita update lagi bagaimana persidangan selanjutnya yang dijadwalkan pada 17 Maret mendatang, di mana nantinya Maduro beserta istri masih tetap dianggap melakukan konspirasi terhadap Amerika, di mana memasok ratusan ton kokain ke Amerika Serikat, dan tentunya ini akan membahayakan masa depan remaja ataupun warga Amerika Serikat karena apa yang telah diambil. Dan Maduro diancam hukuman seumur hidup apabila terbukti, dan juga saat ini tidak ada jaminan untuk bisa dibebaskan hingga proses pengadilan selesai. Tiara. Baik, terima kasih Yanri Subekti melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Yanri. Saya melanjutkan pertanyaan tadi ke Prof. Prof, apa yang bisa dilakukan oleh dunia atau diwakili oleh PBB begitu ya, dengan apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Karena memang di internal Amerika Serikat tadi kita sama-sama mendengar begitu ya, banyak juga protes yang kemudian ini disuarakan. Ya, kalau misalnya di Amerika disuarakan karena serangan ke Venezuela seperti itu harus berkonsultasi dengan Kongres. Nah, ini nggak ada konsultasinya. Artinya apa? Menurut hukum di Amerika Serikat, hukum domestik itu melanggar. Ya. Sementara kalau misalnya kita di PBB, kita dengar pendapat juga terbelah, ya, seperti negara seperti Cina dan kemudian Rusia yang punya veto itu mengatakan bahwa ini melanggar. Tapi jangan lupa bahwa Amerika sendiri juga punya veto. Ya. Apapun resolusi, katakanlah yang akan mengutuk Amerika Serikat pasti diveto. Seperti yang terjadi pada Israel dan Palestina. Betul. Ya, dan Prancis dengan Inggris juga punya hak veto, pasti dia akan berpihak pada Amerika Serikat. Jadi dalam konteks seperti itu, ya PBB paling banter ya cuman suara-suara dari berbagai negara yang disampaikan, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Karena apa yang dihadapi ini adalah Amerika Serikat. Oke, itu sudah maksimal begitu yang bisa dilakukan. Saya ke Bu Susi. Bu Susi, kalau kita berbicara mengenai apa yang menjadi dalih dari Trump ini, narkoba, apakah memang narkoba ini kerap dipakai oleh negara-negara berkepentingan energi besar dalam konteks geopolitik, Bu Susi? Hanya di Venezuela kayaknya. Kalau yang lain-lain kan tidak di-link dengan drugs ya, yang langsung masuk ke Amerika Serikat. Kalau saya lihat ini ada dua sumber advis dari Donald Trump. Satunya dari Project 2025 yang menginginkan hal tertentu, padahal national security strateginya mengatakan
jangan intervensi, jangan memaksa negara lain untuk mengikuti bentuk negara yang berbeda dari apa yang mereka kehendaki. Jadi sebetulnya Donald Trump ditarik dari dua arah, tapi akhirnya Marco Rubio punya kepentingan, Rubio punya kepentingan karena ingin menyekik Kuba, karena dia dendam dengan Kuba karena harus lari ke Amerika Serikat waktu Fidel Castro berkuasa, ya. Jadi akhirnya kita nggak tahu apakah konflik-konflik kecil ini menjadi pemicu utama dari sebuah kebijakan, tapi jelas bahwa ini unprecedented gitu ya, bahwa terjadi blokade untuk soal-soal yang hanya kecil dan tidak mengkonsultasi Kongres dan sebagainya. Pasti Demokrat akan bertanya-tanya dan akan menekan, karena ini satu momen yang mendekati November 2026, yaitu pemilihan sela. Setelah ini bagaimana ya situasi di Amerika Latin? Apakah nantinya juga akan semakin memanas atau justru sebaliknya ancaman Trump ini mampu membuat mereka gejolak tersebut diam begitu? Tergantung ideologinya mana. Misalnya Kolombia kiri, ya. Sebagian negara di Latin Amerika kiri, sebagian kanan. Jadi tergantung, kalau misalnya kiri ya mereka berpihak kepada Maduro, tapi nggak banyak yang bisa mereka lakukan kecuali protes, articulate protes-protes. Tapi selebihnya ya mereka nggak berkuasa untuk melawan sebuah hegemon sebesar Amerika Serikat dengan kekuatan kapal-kapalnya yang bisa menghancurkan negara. Kita ingat Libya bagaimana dihancurkan oleh kapal-kapal Amerika Serikat. Sekalipun Kolombia ini juga secara tegas mendeklar akan melakukan penyerangan, Bu Susi? Tapi apa yang bisa mereka lakukan kalau mereka terlalu tegas untuk anti Amerika? Diserbu juga. Karena masalahnya buat Amerika sekarang memandang itulah halaman belakangnya, jadi jangan ada yang menentang Amerika Serikat karena itu sangat berbahaya untuk national security Amerika Serikat. Jadi mereka hanya melihat itu sebagai elemen security, bukan elemen lain-lainnya, harus simpati, harus mematuhi hukum internasional dan sebagainya. Just the way they Cina are. datang membantu. Itu dia. Kecuali Cina datang membantu, Rusia datang kekuatannya membantu, dari sana berarti dan mereka mengatakan bahwa lebih baik perang melalui proksi, ya, negara-negara Amerika Latin ini sebenarnya perang itu antara Cina dengan Amerika Serikat misalnya, atau Rusia dengan Amerika Serikat, ketimbang Cina berperang dengan Amerika Serikat face to face kalau misalnya isu Taiwan misalnya. Nah, lebih baik kan di kawasan lain gitu kan. Nah, ini kemungkinan besar bisa terjadi. Maka ini juga harus diwaspadai, karena kalau menurut saya negara-negara seperti Kolombia, kemudian Kuba yang sudah disebut oleh Presiden Trump, itu pasti mereka akan kontak ke Cina. Singkat mungkin Prof. Berkaitan dengan tadi sudah dikatakan oleh Prof. ya, berkaitan dengan kewaspadaan, apa yang harus diwaspadai oleh Indonesia, mengingat Indonesia ini juga memiliki sumber daya alam yang cukup banyak begitu ya, secara keseluruhan, secara hukum internasional. Ya, yang pasti adalah kita harus lihat nih bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap kita. Ya, kalau mereka menganggap bahwa kita nih seksi sekali dan perlu untuk katakanlah kuasai gitu ya. Sementara presidennya tidak mau dengar apa yang dikatakan oleh Presiden Amerika, selesai. Tapi ingat juga bahwa Cina juga akan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia. Presiden Trump itu kan sangat alergis sebenarnya dengan Cina sebenarnya. Maka kalau di Venezuela itu Maduro dekat dengan Cina, dia intervene di situ. Kalau nggak bisa diomongin baik-baik, saya serang kamu, ya. Nah, ini yang juga kita harus waspadai di Indonesia. Jadi masalah seperti ini harusnya kita lebih mandiri, ya, menunjukkan bahwa kita bisa menentukan arah kebijakan kita sendiri, ya. Dan rakyat harus solid, karena kalau tidak, yang kita dengar itu adalah sekarang kan wakil presiden menjadi presiden. Sekarang mulai terkuak bahwa wakil presiden memimpin rapat-rapat di UAE katanya yang ada konspirasi dari dalam untuk menurunkan Maduro itu. Kita akan tentu ikuti sama-sama ya bagaimana kemudian ini kasus ini, karena tadi sudah jelas juga bahwa nanti sidang selanjutnya akan digelar di bulan Maret begitu ya. Bagaimana kemudian ini sikap dari Amerika Serikat dan juga Venezuela, kedua negara begitu. Terima kasih banyak Prof. dan juga Bu Susi telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih.